Eswarki, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dan siapkan hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu pada hari ini. Hari ini kami akan membaca renungan firman Tuhan. Biarlah renungan ini meresap dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan yang akan memberkati kita hari ini berjudul Tidak Dapat Melihat Kesalahan, yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan Mazmur 81 ayat 10. Demikian firman Tuhan, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Ada dua orang sahabat bernama Clem dan Orifel yang senantiasa berburu di sebuah kota kecil di Loa di musim gugur. Clem dipanggil oleh kerabatnya yang ada di Kanada untuk berburu di ladang mereka. Ketika bertemu di sana, Clem berkenalan dengan seorang pramu wisata Indian yang mempunyai anjing hebat. Setiap kali mereka berhasil menembak seekor itik liar, maka orang Indian itu akan berkata, "Ambil," dan anjing itu akan berjalan di atas air, mengambil itik yang telah mati dan menaruhnya dekat tuannya. Beberapa kali anjing ini melakukan hal yang sama, dan setiap kali anjing itu berjalan di atas air, mata Clem berlelak kagum. Senang sekali, seandainya aku bisa memiliki anjing itu, aku akan membelinya berapapun harganya, kata Clem di dalam hati. Ia pun melakukan tawar-menawar, dan anjing itu pun dijual kepadanya dengan harga yang sangat mahal. Setelah memiliki anjing tersebut, Clem tidak sabar, hendak memperlihatkan kepada Orifel pagi itu untuk pertama kalinya setelah mendapatkan anjing hebat tersebut. Clem dan Orifel duduk di tepi danau untuk menembak itik. Ketika Clem menembak seekor itik, anjingnya segera berjalan di atas air, mengambil itik tersebut dan membawanya kepada Clem. Orifel pun menembak seekor itik, dan anjing itu berjalan di atas air, mengambil itik tersebut dan meletakkannya di bawah kaki Orifel. Hal ini terjadi beberapa kali, namun Orifel tidak menunjukkan kekaguman. Ia hanya diam saja, penasaran, dan Clem bertanya kepadanya, "Tidakkah kamu melihat sesuatu di luar kebiasaan pada anjingku ini?" "Tentu aku melihatnya. Ia tidak dapat berenang." Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah di atas adalah bahaya dari sikap yang terlalu mengagumi seseorang atau sesuatu, sehingga kita tidak bisa melihat kekurangannya. Berhati-hatilah ketika kita mulai menempatkan seseorang selain Tuhan di tempat yang paling utama dalam hati kita, karena akan lambat laun hidup kita akan berpusat kepadanya. Ketika kita begitu mengidolakan seseorang, apakah dia pendeta, pemimpin, suami, atau istri, atau siapapun yang begitu kita kagumi, biasanya kita akan sulit melihat kekurangan ataupun kesalahan yang dia lakukan. Yang terpatri dalam benak kita adalah dia hebat, dia bijaksana, dan dia sangat peduli, karena penilaian kita sudah terbentuk. Maka ketika ia melakukan dosa atau kesalahan, kita masih menganggap hal itu sebagai kebijakan yang hebat. Tuhan mengingatkan supaya kita berubah oleh pembaharuan budi, yaitu pembaharuan pikiran, sehingga kita bisa membedakan apa yang baik. Kita harus menguji segala sesuatunya. Bagaimanapun kagumnya Anda kepada seseorang, tetaplah jadikan Tuhan Yesus sebagai idola sekaligus teladan yang tidak terkalahkan. Kalaupun Anda mengagumi seseorang, biarlah itu merupakan kekaguman yang wajar dan tidak membutakan mata Anda untuk membenarkan tindakan-tindakan yang salah yang dilakukan oleh orang yang Anda kagumi. Jadikan Yesus sebagai idola, karena Anda tidak akan pernah menemukan kesalahan di dalam dirinya. Renungan hari ini disadur dari buku renungan harian Mana Surgawi. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi hidup yang penuh syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan hari ini. Biarlah di dalam hidup kami firman Tuhan selalu hidup dan aktif, supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan Yesus memberi kita semua. Eswarki.